يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kita dan akidah kita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Sekarang kita sampai kepada inti kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, halaman 8. Sudah ketemu halamannya? Safha kam? As-saminah. Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berkata, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Yang kita bahas 2 pertemuan yang lalu itu masih muqaddimah. Ya, ini pembahasan intinya di sini. Beliau memberikan judul Hadi Da'watuna wa Aqidatuna. Wallahu a'lam. Ini diambil dari surat Yusuf ayat 108. Judul kitab ini Muktabasun, diambil dari makna ayat surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ala basirah, kata Abdullah bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Wa subhanallah, maha suci Allah, mentauhidkan Allah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrikin. Jadi ayat itu menjelaskan tentang
metode dakwah Nabi Muhammad atau tentang dakwah Nabi Muhammad dan para pengikut beliau, sekaligus akidah Rasul dan pengikut Rasul, yaitu subhanallah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah, dari sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Jadi judul buku ini Hadi Da'watuna wa Aqidatuna, wallahu alam, kata sebagian pensarah kitab ini diambil dari surat Yusuf ayat 108 tentang metode dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya Rasul dan para pengikut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dakwah kita? Apa akidah kita? Ini poin-poinnya, kurang lebih ada 37 poin, ya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa memahami buku ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, dakwah kita ini yang dicontohkan oleh Syekh Muqbil, memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat. Nanti juga akan disampaikan tauhid al-uluhiyah. Dan ini yang harus kita apa? Camkan dan kita pegang erat. Dakwah kita, dakwah salafiyah itu senantiasa memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, kepada akidah salaf. Makanya poin pertama dibahas tentang masalah nu'minu billah. Akidah kita, dakwah kita beriman kepada Allah. Ini adalah rukun iman yang berapa? Pertama. Siapa tahu dalil rukun iman dalam Al-Quran? Nah, siapa yang hafal dalil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rukun-rukun iman? Nah, biar gak ngantuk. Ada? Wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi. Taib, ahsanta. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di situ disebutkan 5 rukun iman. Kurang apa di situ? Iman kepada takdir al-qadha wal qadar. Itu disebutkan dalam ayat yang lain, di antaranya surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi ini dalil dari ayat Al-Qur'an tentang rukun-rukun al-iman. Yang pertama al-imanu billah. Demikian pula dalam akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Ini dalil al-imanu billah dari ayat Al-Quran, dan masih banyak lagi dan lain-lainnya. Adapun dari hadis, siapa yang hafal? Hadis apa namanya? Siapa yang hafal secara kesemuanya? Kata wajib hafalan. Karena semua sudah hafal, jadi nggak mau menjawab ya. Satu aja untuk merajaah. Atau semuanya baca? Tahu semuanya? Kalau satu nggak mau, semuanya. Ulangi. Ya,
Nah, terus lanjut sampai ketemu iman billah. Nah, terus jazakumullah khairan. Pak indah untuk murajaah. Kalau tidak di murajaah banyak hilangnya. Makanya dulu Imam Bukhari ketika ditanya bagaimana bisa kuat hafalan beliau, kata beliau bikasratin nadhar, dengan banyak istilahnya murajaah, membaca lagi, mengulang-ulang lagi. Ya, jangan pernah sok ana seperti Imam Syafi'i nggak pernah lupa. Imam Syafi'i ya lupa terkadang. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Nah, maka ya perlu terus dimurajaah. Taib. Itu dalil al-iman billah, nu'minu billah. Kita wajib beriman kepada Allah. Kata para ulama, iman kepada Allah mencakup 4 hal. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Kandungan iman kepada Allah ada 4. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Mengimani apa? Wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada berapa kandungan iman kepada Allah? Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Ulama menyebut poin yang pertama ini mengimani wujudnya Allah karena di sana ada kelompok ateis yang mereka mengingkari wujudnya Allah. Mereka mendustakan. Meskipun terkadang hanya dengan lisan mereka mendustakan, namun hati mereka mengimani. Ya. Karena secara fitrah, ya, semua manusia mengimani wujudnya Allah. Cuma terkadang karena kesombongan mendustakan dengan lisan. Seperti Fir'aun. Kenal dengan Fir'aun? Hah? Iya, naudzubillah min dzalik. Ya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Dia mendustakan Rabbal alamin. Tapi Allah mengatakan sebetulnya hatinya Fir'aun yakin akan Rabbul alamin. Makanya Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Fir'aun dan para pengikutnya jahadu. Jahadu itu mendustakan dengan lisan, tapi hati apa? Meyakini. Wastaiqanatha anfusuhum. Hati, jiwa mereka meyakini. Ya. Maka disampaikan poin yang pertama, iman kepada Allah adalah mengimani wujudnya Allah. Karena secara asal tidak mungkin ada makhluk kecuali ada apa? Al-Khaliq. Apakah mungkin makhluk menciptakan diri mereka sendiri? Mustahil. Ya. Maka dulu ada dialog antara Imam Abu Hanifah rahimahullah dengan salah seorang ateis. Ya, orang ateis ini mengingkari adanya Al-Khaliq, sang pencipta.
sang pengatur alam semesta. Kata Imam Abu Hanifah, sebelum kita dialog, ana mau tanya dulu, bagaimana pendapatmu tentang sebuah kapal di lautan, dia berlayar sendirian tanpa ada nahkodanya, dia menepi di pelabuhan tanpa ada nahkoda yang istilahnya nyetir perahu ataupun kapal tersebut. Dia menurunkan penumpang barang-barangnya tanpa ada nahkodanya. Kata orang ateis itu, hada mustahil, tidak mungkin. Ya. Apalagi dulu belum ada remote ya. Sekarang pun tidak ada kapal di remote, ada enggak? Kapal mainan iya. Kata orang ateis itu tidak mungkin. Kata Imam Abu Hanifah, kapal yang sekecil itu dibandingkan ya alam semesta sebesar ini, nggak mungkin dia bisa mengatur dirinya. Ya, meskipun ada remote, tetap ada yang apa? Masa ada mobil ngeremote sendiri? Ya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal sekecil itu jika dibandingkan langit dan bumi yang sebesar ini, itu nggak mungkin bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi alam semesta ini. Maka harus ada apa? Al-Khaliq yang mengatur dan yang menciptakannya. Taib itu mengimani wujudnya Allah. Secara fitrah manusia semuanya meyakini akan wujudnya Al-Khaliq. Cuma terkadang sebagian orang mendustakan dengan lisan, tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Yang kedua, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabbul Alamin, yaitu yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan yang menguasai alam semesta. Dalil tentang rububiyah Allah banyak sekali. Di antaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabbil Alamin, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Tauhid ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang musyrikin jahiliyah, mereka meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Abu Jahal CS, mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Di antaranya dalam surat Luqman, nanti dilihat, Allah berfirman, jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab, Allah. Jangan dikira Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak paham tentang Allah Rabbul Alamin. Mereka paham, mereka mengimani Allah Rabbul Alamin, mereka mengimani rububiyah Allah. Tapi kenapa kok mereka masih dikatakan musyrikin? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Poin yang ketiga. Ya. Ini kandungan iman kepada Allah yang ketiga, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah pernah kita sampaikan di masjid ini ketika mengkaji, membedah buku, menyelami samudra kalimat tauhid, yang benar dari makna la ilaha illallah adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Bukan la khaliqa illallah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Karena kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk al-Islam. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Ya, makanya mereka tetap diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka diperangi sampai mereka betul-betul mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mengimani Allah satu-satunya sang yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Dan inilah jurang pemisah antara para anbiya dan kaum mereka. Masalah tauhid apa? Uluhiyah. Ya.
Makanya mereka semuanya sepakat untuk menyeru kaum mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini tauhid al-uluhiyah. Insyaallah kita akan sampaikan lagi pada bab atau poin berikutnya. Kemudian kandungan iman kepada Allah yang keempat, mengimani apa? Nama-nama dan sifatnya. Ini yang kita bahas poin pertama ini. Mungkin agak sedikit detail. Kata Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi, nu'minu billah, kita beriman kepada Allah. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, dan kita mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita baca dulu, nanti akan kita bahas secara terperinci. Kama waradat fi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya, min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya, wala takwilin, dan tanpa ditakwil. Takwil di sini maksudnya adalah tahrif, ya. Cuma memang ada penjelasan lebih lanjut. Takwil itu secara asal, ya, secara asal ada beberapa maknanya. Yang pertama, makna takwil adalah hakikat sesuatu. Hakikat apa? Sesuatu. Seperti misalnya ketika Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang tahu takwilnya kecuali Allah. Maksudnya hakikat daripada nama dan sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimananya sifat-sifat Allah, hakikatnya bagaimana, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini makna takwil secara bahasa, hakikatu syai', hakikat sesuatu itu. Ada pula takwil maknanya adalah tafsir, ya, tafsir. Takwil secara bahasa artinya apa? Tafsir. Tafsir ada dua, tafsir yang sahih dan tafsir yang apa? Batil. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kelompok Syiah, ya, al-batiniyah, al-karamitah, mereka mentakwilkan firman Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Baqarah ditafsirkan apa oleh mereka? Ini tafsir yang apa? Betul, itu tafsir. Tafsirnya kelompok Syiah batiniyah. Itu tafsir yang batil, ya. Jadi tafsir ada dua. Takwil juga demikian. Ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil. Makanya Rasul pernah mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan doa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas urusan agama ini dan ajarkan dia takwil. Takwil di sini maksudnya apa? Tafsir yang apa? Yang sahih. Makanya Abdullah bin Abbas dengan barokah doanya Rasul menjadi ahli tafsir dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi takwil itu secara bahasa bisa bermakna tafsir yang sahih, bisa bermakna tafsir yang batil. Cuma di sini maksud wala takwil, tidak boleh ditakwilkan, maksudnya apa? Tidak boleh ditafsirkan dengan tafsir yang batil. Nah, ini secara maknanya saja. Wala tamsilin, tidak boleh mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wala tasbih, mirip, ya, tamsil dengan apa? Tasbih. Cuma memang kalau sesuai dengan nas ayat, lebih tepat pakai kata-kata wala tamsil,
Karena Allah mengatakan laisa kamitsli, tamsil, ya. Kalau lebih syar'inya istilahnya, lebih tepatnya memakai kata-kata wala tamsil. Tidak boleh apa? Allah diserupakan dengan makhluk. Wala tasbih, maknanya sama, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Wala ta'tilin, tidak boleh diingkari ataupun dinafikan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bab tauhid asma wa sifat atau bab tentang akidah ya secara umum dan bab tentang tauhid asma wa sifat ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Ya. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat secara khusus dan ilmu tentang akidah secara umum ini merupakan ilmu termulia di atas muka bumi ini. Kalau antum ditanya misalnya, mana yang lebih mulia? Ilmu tentang zakat, puasa, salat atau tentang tauhid asma wa sifat? Apa jawabannya? Tentang asma wa sifat. Kenapa demikian? Kata para ulama, ada sebuah kaidah asyraful ulum bi syarafil ma'lum atau syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung pada kandungan ilmu tersebut. Kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada apa? Isi atau kandungan ilmu tersebut. Bahasa Arabnya syaraful ilmi bi syarafi al ma'lum. Makanya ayat termulia dalam Al-Quran, ayat apa? Nah, ayat kursi. Kenapa kok ayat kursi ayat yang termulia dalam Al-Quran? Ada yang menjawab? Kaidahnya tadi, karena isi ayat kursi hanya berkaitan tentang zat yang paling mulia, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Dari awal sampai akhir ayat kursi hanya berkaitan dengan ya nama-nama, sifat Allah dan perbuatan Allah. Hafal enggak ayat kursi? Hah? Hafal? Coba baca biar hilang yang. Baca semuanya. Santum. Ayat kursi ayat yang termulia di dalam Al-Quran karena kaidahnya tadi syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Apalagi memang ada nas khusus, dalil khusus ayat kursi ayat termulia di dalam Al-Quran. Suatu saat Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu, ayat mana yang paling mulia dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab menjawab, pertama kali Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya. Sampai berulang kali Rasul menanyakan lagi, ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu, ayat mana yang paling mulia? Sampai terakhir Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Rasul pun mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Ubay bin Ka'ab yang kunyanya Abu Al-Mundir. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara nas ayat kursi ayat yang termulia. Kemudian yang kedua secara kaidah tadi syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Maka kalau kita antusias belajar fikih, antusias belajar
al-hadis, belajar at-tafsir, atau belajar bahasa Arab, maka harus lebih semangat lagi, antusias lagi belajar tentang al-aqidah secara umum, terutama tentang tauhid asma wa sifat. Semangat enggak? Hah? Semangat tapi ngantuk-ngantuk. Nah, kumu. Bangun yang ngantuk-ngantuk. Baik. Ini akan sedikit kita mau perinci kaidah-kaidah tentang tauhid asma wa sifat. Mau enggak? Harus mau. Kalau enggak mau ada mudirnya di sini. Baik. Kita akan sebutkan beberapa kaidah, meskipun enggak semuanya, tentang tauhid asma wa sifat. Yang pertama, asma Allah wa sifatuhu tauqifiyatun. Antum catat bahasa Arabnya apa bahasa Indonesianya? Hah? Ataupun bahasa Inggris? Enggak ya? Baik, asma Allah wa sifatuhu tauqifiyatun. Nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Artinya harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dan sifat Allah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menetapkan nama atau sifat Allah tanpa dalil. Itu maknanya. Tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah tanpa apa? Dalil. Dalil itu dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dan sifat Allah tauqifiyah. Kalau dalam segi bahasa, kenapa kok dinamakan tauqifiyah? Artinya tatawaqqafu ala dalil. Nama dan sifat Allah itu berhenti sampai adanya apa? Dalil. Dalil itu dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menetapkan Allah punya nama Al-Ali misalnya. Dalilnya mana? Tadi ayat kursi wa huwal aliyyu al-azim. Allah punya sifat misalnya ridha. Dalilnya mana? Radhiyallahu anhum wa radu radhiyallahu. Allah punya sifat ridha. Ini nama Al-Ali, dalilnya wa huwal ali al-azim. Allah punya sifat ridha, dalilnya radhiyallahu anhu wa radu. Demikian seterusnya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri nama dan sifat Allah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diikuti istami waradidu, mungkin mau dihafalkan tidak apa-apa, kita sebutkan. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullah, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu au ma wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Au ma wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ulangi dari awal. Qala Imam Ahmad. Baik, asantum. Ditambah lagi beliau mengatakan juga
la natajawazul Qur'ana wa sunnah. Ulangi. La natajawazul Qur'ana wa sunnah. Coba satu yang hafal. Siapa? Nah, dari awal tadi, qala Imam Ahmad rahimahullah. Satu saja. 6. Tapi kalau bisa gurunya nyatet, ini murid mumtaz, kasih tambah nilai. Nah, baik. Ada yang mau jawab? Nah, ulangi ucapan Imam Ahmad. Nah, qala Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah taala, la yusafullahu illa bima wasafa biha nafsa illa ma wasafa bihi nafsa aw ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'an wa sunnah. Taib ahsanta. Imam Ahmad mengatakan yang artinya tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kaidah yang pertama, menetapkan nama dan sifat Allah harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita ngarang nama-nama yang dinisbatkan kepada Allah tanpa adanya dalil. Contoh kata para ulama seperti nama Al-Qadim. Ya, ada sebagian kaum muslimin menjadikan Al-Qadim sebagai salah satu Asmaul Husna. Ini tidak ada dalilnya. Al-Qadim tidak ada dalil yang menjelaskan itu adalah termasuk Al-Asma'u Al-Husna. Atau nama Ar-Rasyid. Nama apa? Ar-Rasyid. Maka tidak boleh menamai anak dengan Abdur Rasyid. Karena Ar-Rasyid bukan nama apa? Allah. Paham? Nah. Baik, kaidah yang berikutnya yang kedua. Nama dan sifat Allah, asma Allah wa sifatuhu la yuhsiha illallah. Asma Allah wa sifatuhu la yuhsiha illallah. Nama dan sifat Allah tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Atau dalam ungkapan yang lain, asma Allah wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Asma Allah wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama dan sifat Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Nama Allah dan sifat Allah tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Atau dengan ungkapan yang lain, nama dan sifat Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Dari sini kalau antum ditanya, apakah nama Allah hanya 99? Jawabannya apa? Tidak. Karena kaidahnya nama dan sifat Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Dalilnya mana? Siapa yang hafal dalilnya? Nah, ada yang tahu dalilnya? Nama dan sifat Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Nah, sudah ngantuk? Capek sudah ya? Baik, dalilnya doanya Rasul atau sabda Rasul yang diriwayatkan Imam Ahmad yang lainnya.
Rasul pernah berkata atau berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, au ista'sarta, atau dengan nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Dalam ucap Rasul, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Apakah ada manusia yang tahu ilmu ghaibnya Allah? Hah? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi tidak ada yang tahu berapa jumlah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Adapun hadis yang berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, hadis riwayat Bukhari, Allah memiliki 99 nama yang barang siapa ahsaha, menghafalkannya, memahami maknanya, melaksanakan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Hadis ini bukan membatasi nama Allah hanya 99. Itu hanya sebagian yang Allah siapkan bagi yang mau menghafalkannya, melafadzkannya, memahami maknanya dan melaksanakan konsekuensinya. Sekali lagi, hadis yang berbunyi Allah memiliki 99 nama itu bukan apa? Pembatasan. Itu hanya permisalan saja yang Allah siapkan bagi yang mau ahsaha tadi. Ini ungkapan seperti kalau kita mengatakan, ya, kalau misalnya antum pernah mengatakan saya punya uang 10.000 untuk ya membeli es misalnya. Ya. Kata-kata itu bukan membatasi uang antum hanya 10.000. Mungkin antum punya 20.000, tapi yang 10.000 untuk beli apa? Es tadi. Mungkin 1 jutanya untuk beli apa? Pulsa biasanya. Jadi kata-kata itu bukan membatasi. Ya, seperti misalnya ada orang yang punya ya uang, misalnya dia berkata, ana punya uang 1 juta untuk sedekah bagi fuqara dan masakin. Ya, dia mengatakan saya punya 1 juta untuk sedekah fuqara wal, itu tidak menafikan dia punya uang yang lain untuk menafkahi keluarganya. Karena nggak mungkin dia punya uang satu-satunya 1 juta saja untuk fuqara wal masakin, sedangkan anak dan keluarganya telantar. Ya, jadi kata-kata saya punya 1 juta untuk sedekah, ini bukan membatasi uangnya hanya berapa? 1 juta. Sama dengan tadi Allah mengatakan, Rasul bersabda, Allah punya 99 nama yang barang siapa ahsaha. Ini yang barang siapa ahsaha, itu yang akan masuk ke dalam surga Allah, tanpa mengesampingkan nama-nama Allah yang lainnya yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham itu mamla? Idan kam asma Allah la yuhsiha ilallah, atau nama Allah wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Jadi nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Ya, tidak terbatasi oleh sifat 12, 20 atau 100. Ya, sifat Allah la yuhsiha ilallah azza wa jalla. Taib kaidah yang ketiga,
Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Semua nama Allah mengandung sifat Allah. Tapi tidak semua sifat Allah memiliki nama bagi Allah. Kalau bahasa Arabnya, asma'ullah tatadhamman sifatahu. Nama-nama Allah mengandung, mencakup sifat Allah. Kullu ismin lillah yatadhamman sifatahu. Wa laysat kullu sifatihi mutadhamminatun li asma'ihi atau li ismihi. Semua nama Allah mengandung nama Allah, atau semua nama Allah mengandung sifat Allah, tapi tidak semua sifat Allah mengandung apa? Nama Allah. Contoh, di antara nama Allah adalah tadi Al-Ali. Apa artinya Al-Ali? Allah yang maha tinggi. Al-Ali itu nama Allah. Ya, Al-Ali ismun min asma'illahi al-husna. Apa sifat Al-Ali? Al-ulu. Hendong. Al-Ali nama Allah, ismun min asma'illah. Sifatnya adalah apa? Al-ulu. Ini yang sudah belajar sorof ya, insyaallah paham. Ya, ala ya'lu uluwan. Isim fa'ilnya apa? Al-Ali, Al-Ali. Jadi semua nama Allah mengandung apa? Sifat Allah. Sekarang nama Allah Al-Alim. Apa sifatnya? Al-ilmu. Bisa bedakan? Sekarang ana tanya, mana yang merupakan nama, yang mana itu sifat? Al-Hikmah wal Hakim. Mana nama Allah? Sifatnya apa? Al-Hikmah. Al-Azim itu nama atau sifat? Nama. Wa huwal aliyu. Apa sifatnya? Al-Azama, keagungan. Allah yang maha agung, sifatnya keagungan. Paham? Membedakan keduanya? Paham enggak? Enggak paham? Ya, antum kan sering baca Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan nama-nama Allah. Ya, seperti wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Al-Aziz Al-Hakim itu nama Allah. Al-Aziz nama Allah. Sifatnya apa? Al-Izzah, kemuliaan. Allah yang maha mulia, sifatnya kemuliaan. Allah punya nama Al-Alim yang maha mengetahui, sifatnya apa? Ilmu, pengetahuan. Paham? Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu dua nama Allah. Sifatnya apa? Rahmatun. Ya dong? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama, sedangkan sifatnya apa? Rahmatun. Paham? Memang ini butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk-ngantukan. Ya, insya Allah. Ya, kalau sekarang nggak paham, insya Allah besok akan paham. Kalau besok nggak paham, lusa itu nggak paham. Kalau nggak paham juga kebacut. Ya, apalagi antum belajar bahasa Arab, insya Allah bisa bedakan Al-Alim dengan Al-Ilmu, Al-Hakim dengan Al-Hikmah. Al-Alim itu ismun, nama Allah. Ya, sifatnya apa? Al-Ilmu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Al-Hayyu sifat atau nama? Nama Allah Al-Hayyu. Ya Hayyu ya Qayyum, nama Allah. Sifat Al-Hayyu apa? Al-Hayatu, kehidupan. Taib. Ya, paham nggak paham? Wa ma alaina illal bala. Insyaallah diulang-ulang lagi. Memang itu butuh terus diulang terus. Nah, sudah 1 jam ini. Cukup atau mau ditambah pusing lagi? Ya, memang itulah namanya al-ilmu. Inna sanulqi alaika kaulan sakila. Namanya ilmu itu sakil. Apa arti sakil? Berat. Ya.
ngantuk terus dipaksa untuk bangun, thaqil, berat, tapi insya Allah ini berpahala, ini luar biasa. Inna idhamal jaza ma idhamil bala, semakin berat ya, maka semakin apa? Banyak pahalanya biidznillah taala. Tambah lagi tetap cukup? Baik, tambah lagi. Kaidah yang keberapa? Yang keempat. Sifat Allah tangqasimu ila qismaini fil Quran. Sifat Allah tangqasimu ila qismaini fil Quran. Sifat Allah terbagi menjadi dua di dalam Al-Quran. Yang pertama, as-sifat al-musbatatu, sifat yang ditetapkan oleh Allah. Sifat yang al-musbatah, yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, sifat yang manfiyah, yang ditiadakan dari diri Allah. Sifat yang pertama apa? Sifat al-musbatatu, yang ditetapkan Allah. Seperti tadi sifat ridha, Allah punya sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ar-rahman alal asistawa. Istawa atau istiwa itu sifat Allah ya. Dan ini juga kalau mau dibahas lagi kaidah yang tadi, tidak semua sifat Allah mengandung apa? Nama. Contoh, Allah punya sifat istawa, antum tidak boleh mengatakan maka di antara nama Allah mustawin. Istawa yastawi, istiwaan, mustawin. Nggak boleh antum menamakan Allah dengan apa? Mustawin. Sifatnya ya istawa, tapi nggak semua sifat mengandung apa? Nama. Beda dengan kaidah sebelumnya, setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Namanya Al-Alim punya sifat ilmu, namanya Al-Hakim punya sifat Al-Hikmah, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim punya sifat Ar-Rahmah ya, dan seterusnya. Tidak semua sifat mengandung apa? Nama. Sifat Allah diantaranya istawa, tidak boleh dinamakan Allah dengan apa? Mustawin. Paham? Ini sifat yang apa? Musbata, yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ada pula sifat yang Allah tiadakan dari apa? Dirinya. Sifat yang manfiyah tadi, seperti dalam ayat kursi tadi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk atau tidur. Paham dari sini? Ya. Poin berikutnya, sebenarnya itu nanti insya Allah suatu saat akan ada penjelasan lebih lanjut bagaimana menyikapi sifat musbata, sifat manfiyah. Nanti tinggalkan dulu, tambah bingung nanti antum. Baik, berikutnya sifat yang musbata dibagi lagi menjadi dua. As-sifatul musbatatu tangqasimu ila qismain. Sifat yang ditetapkan bagi Allah itu terbagi menjadi dua lagi. Sudah? Yang pertama sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat Allah yang musbata, yang Allah tetapkan bagi dirinya tadi, itu terbagi lagi menjadi dua. Sifat yang apa? Dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sifat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya sifatuz dzatiyah allati lam yazal Allahu yattasifu biha, atau as-sifatul lati la tanfasilu anillah. Sifat yang tidak mungkin terpisah dari Allah. Seperti sifat al-ulu. Sifat apa tadi namanya al-ulu? Allah tinggi di atas makhluk-makhluknya. Itu sifat dzatiyah. Tidak mungkin Allah nggak pernah nggak tinggi. Selantiasa Allah apa? Tinggi. Ya. Paham? Mulai sudah habis baterainya. Sifat dzatiyah, sifat yang tidak mungkin terpisah dari Allah. Seperti sifat ketinggian bagi Allah, sifat ilmu, ya. Sifat al-qudrah, Allah berkuasa, ya. Itu senantiasa melekat pada diri Allah. Tidak mungkin terpisah sebentar pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat apa? Fi'liyah tadi, yaitu sifat al-muta'alliqah bimasyiatillah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, dia tersifati dengannya. Jika tidak berkehendak, tidak tersifati dengannya. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, tersifati dengannya. Jika tidak, tidak tersifati dengannya. Seperti sifat istawa tadi. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah tinggi di atas arsy. Kapan Allah tinggi di atas arsy? Jawabannya apa? Kapan Allah tinggi di atas arsy? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda tsumma stawal arsy. Jadi Allah istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu menunjukkan istiwanya Allah berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi sebelum itu tidak istawa di atas al-arsy. Namun tetap Allah fil ulu. Allah tetap tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Paham? Itu sifat yang berkaitan dengan, seperti juga sifat Allah turun ke langit dunia. Apakah terus menerus Allah turun ke langit dunia? Tapi kapan Allah turun ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah Rabb kita turun ke langit dunia, ya, fi thulusu al-laili al-akhir, pada sepertiga malam terakhir. Jadi Allah berkehendak turunnya pada waktu sepertiga malam terakhir. Ini riwayat yang masyhurah, yang paling masyhur, turun sepertiga malam terakhir. Enggak senantiasa Allah turun, namun turunnya apa? Sepertiga malam terakhir. Allah punya sifat al-maji. Maji itu dari kata-kata apa? Ja'a yaji'u. Kapan Allah ja'a? Yaumal qiyamah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini namanya sifat apa? Sifat apa? Fi'liyah, yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kaidah itu? Ya, sebenarnya puluhan, ya, cuma sementara ini dulu, ya. Antum meroja dulu, antum nanti sudah paham kita tambahkan lagi. Mau? Atau cukup sudah? Baik. Sementara cukup atau lanjut? Iya, kita
refreshing dulu, pakai ya soal jawab dulu. Nanti kalau mau tambah setelah soal jawab kalau memang ada waktu. Ini bertanya tentang masalah bahan makanan ya. Apakah membuat hafalan kita berkurang? Yang membuat hafalan kita berkurang itu karena suka tidur. Ya, malas itu yang apa? Ya. Dulu para salafus soleh mereka istilahnya makanannya ala kadarnya. Tapi mereka kuat hafalannya. Dengan apa? Terus murojaah sebagaimana kata Imam Al-Bukhari tadi. Ya, cuma emang kalau antum banyak makan itu rata-rata banyak apa? Ngantuk, banyak tidurnya. Makanya Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu. Jangan banyak-banyak. Nah, kalau bahan makan ini bisa mengurangi wallahu a'lam, ini butuh penelitian yang panjang. Cuma istilahnya kaidahnya kulu washrabu wala tusrifu, jangan banyak makan namun banyak murojaah, banyak terus belajar. Mengapa kita boleh menyingkat Rasul SAW SAW? Siapa yang bilang boleh? Ya, ini pertanyaan yang perlu dilarang, perlu diluruskan. Mengapa kita boleh menyingkat Rasul SAW? Atau kurang kata-katanya tidak boleh? Ya, sekali lagi di antara adab thalibul ilmi, kata para ulama, kalau menulis doa untuk Rasulullah SAW atau selawat kepada Rasulullah SAW tidak boleh disingkat, ya, harus apa? Lengkap. Kalau misalnya nggak bisa langsung nulis lisan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat juga demikian, radhiyallahu ta'ala anhum, jangan pakai RA, ya, atau Allah SWT, naudzubillah min dzalik, ini orang yang bukhola, ya, yang pelit. Kalau antum nggak sanggup menulis lengkap, lisan yang langsung mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antum bisa lihat dalam buku misalnya Ma'alim fi Thariq Thalibul Ilmi oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan. Di antara adab Thalibul Ilmi itu dilarang untuk istilahnya menyingkat doa-doa tersebut. Makanya para salafus saleh dahulu, di antaranya ulama al-hadis, ketika mereka menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau sudah sampai kepada kata an Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, coba antum di sini ada yang nggak punya kitab Sahih Bukhari? Banyak kelihatannya ya. Coba antum kalau ada perpustakaan lihat kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, coba lihat di situ. Ketika sudah sampai kata-kata qala Rasulullah SAW, pasti para ulama, Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya pakai apa? Sallallahu alaihi, lengkap. Kalau bahasa Arabnya itu orang-orang yang bakhil pakai kata-kata sol'am, disingkat sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Sol'am atau sod itu saja. Tidak ada ulama al-hadis seperti itu. Ya. Ini sekali lagi adab ulama salaf demikian. Tolong ulangi kenapa kita tidak boleh menamakan Abdur Rasyid, karena Rasyid bukan nama Allah. Kalau antum mengatakan Abdur Rasyid berarti ada bentuk menyekutukan Allah. Karena Rasyid bukan nama Allah, artinya itu nama makhluk. Paham? Kalau ditambahi Abdur Rasyid, hambanya Rasyid yang itu bukan Allah. Berarti apa? Seperti misalnya antum punya anak dinamai Abdu, misalnya namanya Abdu Jack misalnya, atau Abdu John misalnya, itu berarti apa? Antum menyekutukan Allah. Seolah-olah ada selain Allah yang dia punya hamba-hamba tersebut. Paham? Itu salah satu alasan kenapa tidak dibolehkan. Seperti Ibrahim itu nama makhluk. Kalau antum mengatakan Abdu Ibrahim berarti hambanya
Yang dimaksud hamba di sini adalah ciptaan Ibrahim, naudzubillah min dzalik. Maka tidak diperbolehkan. Adapun ciri-ciri dai salafi yang mereka berpegang teguh dengan akidah as-salaf, ya. Sudah mungkin pernah kita sampaikan, bukan hanya dai, secara umum siapa Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati dengan yang imitasi, siapa Ahlussunnah, siapa lil bidah, itu bisa dilihat dari sisi akidahnya saja. Ya, kalau orang itu berpegang teguh dengan akidah salaf, ya, salah satunya diantaranya yang dibahas oleh Syekh Muqbil di sini adalah akidatus salaf. Lihat akidahnya sesuai enggak dengan akidah salafus saleh. Misalnya dalam masalah tadi, istawa ditafsirkan istaula, ini menyimpang dari akidah as-salaf. Ya. Dalam masalah pemimpin kaum muslimin, kalau dia suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau bahkan mengkafirkan, ini ciri pengikut khawarij, bukan pengikut dakwah salafiyah atau salafi. Jadi bisa dibedakan antara salafi dengan yang tidak, Ahlussunnah yang sejati atau yang tidak, itu dari apa? Akidah. Ya, masalah fikih terkadang bisa apa? Sama. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam, ketika ditanya apa yang bisa mengeluarkan orang dari firqatun najiyah, di antaranya kata beliau tentang masalah apa? Al-aqidah. Adapun masalah muamalah, masalah akhlak, ini tidak apa? Mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti meremehkan, tidak. Cuma ini barometer yang benar. Kadang ada orang itu akhlaknya luar biasa. Wah, tawaduknya Masya Allah. Bahkan antum kalau pernah mendengar dulu berita-berita tentang siapa itu Khomeini, presidennya Syiah di Iran. Katanya tawadhu, rumahnya masuk meskipun presiden, punya banyak ladang minyak tapi tawadhu. Apa artinya dengan akidahnya yang apa? Kufur. Ya. Demikian pula ahlul bidah, kelompok-kelompok sesat, dai-dai penyesat umat, terkadang Masya Allah tawadhu, lemah lembut. Enggak semua yang lemah lembut apa? Salafi. Ya. Bahkan iblis pun dia lemah lembut ketika menipu Nabi Adam, menyesatkan Nabi Adam. Innilakuma nasihun amin. Aku, kata iblis, adalah penasehat sejati bagi kalian berdua. Lemah lembut ucapannya siapa? Siapa? Iblis. Ya. Maka apa? Jangan hanya lihat dari akhlaknya orang itu Ahlussunnah atau bukan. Banyak ahlul bidah yang seperti itu. Kelihatannya Masya Allah akhlaknya mulia, tapi ketika akidahnya sesat, dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Atau dia rajin bersedekah. Ya, dia rajin apa? Bersedekah. Sedekahnya bukan main-main di Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa misalnya. Bukan barometer dia manhajnya apa? Benar. Ya. Manhaj yang benar itu dari sisi apa? Tadi bagaimana akidahnya, bagaimana metode dalam dia berdakwah, bukan banyak-banyaknya sedekah. Nah, jadi harus betul-betul kita paham barometer yang benar, siapa Ahlussunnah, siapa ahlul bidah. Kalau banyak ibadah, ahlul bidah juga seperti itu, banyak ibadahnya. Kelompok khawarij bahkan lebih banyak ibadahnya daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih utama dan yang lebih wajib, menuntut ilmu atau merawat istri dan anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita? Iya, ini yang belum menikah ya tutup telinga dulu. Kalau sudah punya anak dan istri, tidak ada kata-kata ini sesuatu yang bertentangan. Bisa kita belajar ilmu agama dan tetap bisa merawat anak dan istri.
Dulu para sahabat, mereka punya istri, punya anak enggak? Mereka tak belajar ilmu agama, mereka juga berdakwah. Para ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka nggak punya anak, punya istri? Punya. Bahkan lebih dari kita. Tapi tetap apa? Mereka belajar, mengajar, mereka berdakwah. Cuma sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Itunya masalahnya. Dulu waktunya juga sama. Kalau pakai jam ya 24 jam. Tidak ada waktu 29 jam, tidak ada. Cuma sekali lagi bagaimana cara memanage waktu yang sebaik-baiknya, tidak bertentangan. Tetap kita wajib menafkahi, mendidik anak dan istri, tetap merawat mereka dengan baik, tetap kita belajar ilmu agama. Kata Imam Ahmad, talabtul ilma minal mahdi ila al-lahad. Aku belajar ilmu agama mulai dari kecil sampai mati istilahnya. Adapun dalil kullu amrin dibalim lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus, itu hadisnya tidak sahih. Itu hadisnya tidak sahih. Meskipun tetap kita dianjurkan pakai bismillah ketika mau makan, pakai bismillah karena dalilnya secara khusus ada. Adapun dalil secara umum tadi dengan lafaz tadi itu tidak sahih. Apa hukum dan dai yang jarang berdakwah kepada tauhid atau yang istilahnya malas berdakwah kepada tauhid? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, orang yang malas dakwah tauhid sedangkan kesyirikan di tengah kaum muslimin itu banyak, itu menunjukkan akan fasadu manhajihi, rusak manhajnya. Ini sekali lagi, makanya kita belajar hari dakwatuna wa aqidatuna untuk kita betul-betul paham bagaimana metode manhaj dakwah ala Rasul SAW dan ala ulama al-sunnah. Di antaranya mereka senantiasa memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah tanpa meninggalkan kepada dakwah yang lainnya. Cuma dalam Islam ada skala prioritas, mana yang paling penting dan yang penting. Paling penting adalah apa? Ilmu yang paling mulia At-tauhid. Nah, apa perbedaan manhaj dengan akidah? Manhaj itu kalau secara bahasa artinya metode. Artinya metode jalan. Itu luas, umum. Manhaj dalam taklim, itu juga ada manhajnya. Apa arti manhaj di sini? Metode dalam mengajar. Contoh, metode kita dalam mengajar tadi yaitu kita baca bahasa Arabnya dulu, kemudian kita terjemahkan, kita syarah. Metode kita juga terkadang tanya kepada antum apa dalilnya. Itu manhaj. Manhaj ana dalam taklim sekarang ini, itu manhaj. Paham? Jadi kata para ulama, manhaj itu lebih umum daripada al-aqidah. Adapun akidah itu sendiri adalah kalau secara simpelnya rukun iman yang 6. Itu adalah akidah. Paham? Paham enggak? Jadi kalau mau dibedakan apa beda manhaj akidah? Manhaj itu lebih umum, mencakup manhaj dalam akidah, manhaj dalam mengajar, manhaj dalam mendidik keluarga, manhaj dalam fikih, manhaj dalam segala bidang kehidupan. Itu ada manhajnya. Paham? Manhaj itu lebih umum daripada al-aqidah. Adapun akidah hanya berkaitan dengan 6 rukun iman ditambah beberapa permasalahan yang lain seperti sikap terhadap para sahabat Rasul, sikap terhadap para pemimpin kaum muslimin dan yang lainnya. Kalau mungkin mau diibaratkan, diumpamakan akidah wal manhaj itu seperti kereta api dengan rel. Rel itulah manhaj.
Sedangkan apa? Kereta itu rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 kalau berjalan di atas rel yang rusak, apa yang terjadi? Roboh dia. Betul enggak? Jadi ya kalau mau dibedakan lagi, diperumpamakan lagi, manhaj dengan akidah itu perumpamaannya, akidah seperti kereta api, sedangkan manhaj itu seperti apa? Rel. Kereta api kalau berjalan di atas rel yang rusak, apa yang terjadi? Atau yang bengkok, apa yang terjadi? Roboh dia. Dia bisa apa? Binasa. Sama dengan akidah. Akidah masalah 6 rukun, tapi kalau dipahami dengan manhaj yang keliru seperti tadi, jatuh, binasa, sesat akidah tersebut. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika di kitab Ushul Sunnah, dalam kitab Ushul Sunnah tentang akidah, sebelum beliau jauh-jauh mengajar akidah, beliau memulai dengan mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip-prinsip akidah kita adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan mengikuti jejak mereka. Kata para ulama dalam mensarah buku ini, Imam Ahmad sebelum mengajar akidah, beliau menjelaskan apa manhaj beliau dalam berakidah. Apa manhaj beliau? Berakidah seperti akidahnya siapa? Para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham enggak? Mana yang lebih umum, akidah atau manhaj? Manhaj. Manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj bisa berkaitan dengan manhaj taklim, manhaj mendidik tarbiyatu al-aulad dan sebagainya. Tapi kalau akidah ini lebih khusus berkaitan dengan 6 rukun iman ditambah sebagian pembahasan yang lainnya. Apakah boleh kita memberi nama anak dengan nama Allah? Ada perincian dari para ulama, ya. Ada nama-nama Allah yang hanya khusus bagi Allah. Seperti nama Allah itu sendiri. Nama Ar-Rahman, nama Al-Khaliq. Itu di antara nama-nama yang tidak boleh digunakan untuk makhluk. Paham? Paham enggak? Seperti Al-Hakam atau Al-Hakim, itu khusus bagi Allah, ya. Makanya ada dulu seseorang yang dinamai Al-Hakam, maka Rasul apa? Suruh untuk mengganti karena Allah Al-Hakam. Paham? Tapi ada nama yang memang Allah sendiri menamakan nama itu untuk yang lain selain dirinya, seperti Al-Aziz, ya. Itu boleh untuk yang lainnya. Ketika Allah berfirman tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengatakan waqalat niswatun fil madinati imra'atul azizi. Siapa yang dimaksud dengan Al-Aziz di situ? Sang raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Allah namakan raja itu dengan apa? Al-Aziz. Dari situ kata para ulama boleh menamakan anak dengan Al-Aziz meskipun tanpa Abdul Al-Aziz. Itu perincian dari ulama. Ada sebagian nama yang boleh digunakan untuk selain Allah, ada pula yang hanya khusus bagi Allah. Tapi kalau mau selamat ya pakai apa? Abdul Aziz. Artinya kalau kita masih ragu dan sebagainya, ya tetap mau make dengan Abdul Aziz, Abdul Rahman, itu ya lebih selamat. Gimana cara cepat hafal Al-Quran? Banyak murojaah, ya. Ini kadang setiap kita berbeda-beda metodenya, ya. Ini juga masalah manhaj juga. Manhaj menghafal apa? Al-Quran. Ini manhaj umum. Manhaj artinya metode menghafal Al-Quran. Terkadang ada sebagian orang, sebagian santri, itu hafalannya itu harus dengan tempat yang sepi, ya, yang sunyi, baru dia bisa menghafal.
Ada pula yang lebih unik. Ya, kalau nggak rame-rame nggak bisa hafal dia. Ya, kalau nggak bising nggak hafal dia. Ada. Ya. Ada pula orang-orang yang kalau hafalan itu dengan berjalan. Ya, kita dulu waktu di asrama Madinah, ya, itu teman-teman kita dari berbagai negara, metodenya mereka menghafal berbeda-beda. Ada teman dari India itu kalau menghafal harus goyang-goyang. Tapi hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal mereka. Dengan apa? Iya, nggak bisa diam, nggak bisa. Karena kebiasaan. Itu metodenya dia menghafal. Ya, ada pula yang sambil jalan, ya, bawa mushaf, ya, jalan ke sana kemari, tetap hafalan dia. Jadi banyak, ya, tergantung kepada kita. Ya, sekali lagi, metode menghafalnya secara umum, meskipun harus dengan apa tadi sama memanage waktu yang sebaik-baiknya banyak-banyak di murojaah. Dan yang lebih penting lagi, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering mungkin kita sampaikan dalam sebagian muhadharah, hafalan itu penting, ya, sangat penting. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada hafalan, yaitu pemahaman yang benar. Ya. Kita harus sunnah pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah ini juga demikian. Jangan kita hanya fokus hafalan tapi nggak pernah paham yang benar, alias mungkin gagal paham, naudzubillah min dzalik. Ya. Kenal dengan Abdurrahman bin Muljam? Hafidz Al-Quran, pengajar Al-Quran di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran luar biasa. Ya. Tapi dia apa? Akidahnya Khawarij, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Apalah artinya hafalannya? Ya. Bahkan ada salah satu tokoh teroris di negeri kita sekarang ini, dia diceritakan luar biasa hafalannya, hafal Al-Quran, hafal Bulughul Maram. Ya. Tapi sesat akidahnya, apalah artinya? Kita harus sunnah pertengahan. Hafalan itu penting, sangat penting. Kita tekankan, tadi juga kita praktekkan, hafalkan, ya, entah ayat, entah hadis, entah ucapan salaf, selayaknya untuk kita apa? Hafalkan. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana memahami ayat dan hadis dan ucapan salaf itu dengan benar. Karena Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan apa? Agama. Bukan Allah hafalkan atau jadikan dia hafal Al-Quran atau hadis. Maka jangan mudah kita tertipu. Oh, masya Allah dia hafidul Quran, masya Allah dia hafid, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lihat bagaimana pemahamannya. Enggak Khawarij, enggak dia kelompok sesat, dai sesat dan sebagainya. Jangan tertipu dengan apa? Hafalan dulu. Hafalan itu penting, tapi sekali lagi yang lebih penting lagi, bagaimana paham agama ini sesuai dengan pemahaman as-salaf, ashabul hadis. Anta wa maluka li abik. Apabila ibu yang bekerja bagaimana? Ya, antum yang bantu ibu untuk apa? Mencari apa? Nafkah. Tapi tetap ya, anta maluka li abik, karena bagaimanapun juga keberadaan kita itu ba'dallah azza wa jalla, kemudian apa? Ya, jasa ayah kita. Apakah antum mungkin terlahir tanpa bapak seperti Nabi? Ya, tetap bapak itu punya jasa yang luar biasa, meskipun mungkin sekarang dia nganggur atau mungkin dia sudah tidak ada, tetap anta maluka li abik. Dan kalau apalagi ibu yang bekerja, antum harus betul-betul banyak berbakti kepada ibu antum. Apalagi ibu antum cari nafkah untuk nyekolahkan antum di pondok seperti ini, antum harus banyak apa? Beristihad, harus betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau enggak, antum durhaka kepada orang tua antum. Sungguh durhaka anak-anak atau santri-santri yang tidak rajin
mondok atau belajar di pondok pesantren, padahal ibunya yang banting tulang untuk cari apa? Nafkah. Sekali lagi, itu semuanya motivasi bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, apalagi masih santri, harus tunjukkan berbaktinya dengan apa? Rajin belajar. Nah, bagaimana jikalau orang mengingkari sifat dan nama Allah? Orang itu bisa murtad dari Islam kalau mengingkari nama dan sifat Allah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh gurunya Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia, ini orangnya bisa kafir. Waman angkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Ini ucapan siapa tadi? Gurunya Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah. Tapi beda dengan takwil. Ya, kalau mengingkari seperti kelompok Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, banyak ulama salah mengkafirkannya. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia kafir. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Adapun mentakwil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Seperti tadi, mentakwil istawa dengan istaula. Itu sesat, itu salah, tapi nggak sampai kepada kufur besar. Paham? Nah, insya Allah ada perincian lebih lanjut itu. Apa bedanya ilmu akidah dan ilmu tauhid? Secara umum akidah ya tauhid. Ya, ulama menamakan ilmu akidah itu dengan berbagai penamaan. Ya, kalau kita mau, antum kalau mau catat, di antara ilmu akidah atau sinonim ilmu akidah, yang pertama at-tauhid. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab akidah, judulnya Kitabut Tauhid. Ilmu tentang apa? Akidah. Jadi sinonim ilmu akidah, nama akidah itu adalah at-tauhid. Yang kedua asy-syariah. Asy-syariah. Seperti Imam Al-Ajuri punya kitab akidah namanya Kitabus Syariah. Nama ilmu akidah yang ketiga adalah As-Sunnah. Ya, ada kitab judulnya Syarhus Sunnah, karangan siapa? Imam Barbahari. Kitab Ushulus Sunnah, karangan siapa? Di antaranya Imam Ahmad. Ada kitab namanya Aslus Sunnah, karangan Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Raziyah. Judulnya apa? As-Sunnah. Paham? Kemudian yang keempat, nama lain akidah adalah Usuluddin. Usul apa? Usuluddin. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, walamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Beliau mengatakan usuluddin, pokok-pokok agama. Nama lain akidah adalah al-fiqhul akbar. Al-fiqhu apa? Al-akbar. Seperti Imam Abu Hanifah menulis buku tentang akidah, judulnya Al-Fiqhu Al-Akbar. Maka ilmu fikih itu ada dua sebetulnya, fikih al-asghar dan fikih apa? Al-akbar. Paham? Mana yang lebih diutamakan, al-akbar atau al-asghar? Nah, itulah ilmu akidah, tanpa mengesampingkan ilmu fikih al-asghar tadi, seperti masalah sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Cukup atau lanjut? Hah? Sepakat ya, ijma ya. Masalah. Oke.
Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun hanya satu poin. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Nah, yang penting paham, bukan kejar setoran. Taib, wallahu ta'ala wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.